Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, jamaah Masjid Pesantren Munzalan Mubarakah Al-Islamiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah pesan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyak daripada salawat dan taslim kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan yang namanya salat, puasa, haji, zakat, maka Allah tak perlu untuk mencontohkan kepada manusia. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lah bada'a fihi binafsih. Allah mendahulukan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wa thanna bi malaikati. Kemudian bukan hanya Allah yang salawat, tapi juga malaikat-malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita telah berada pada malam yang keberapa? Ke-22. Artinya bahwa kita sudah masuk pada grand final. Ya, kalau dalam pertandingan kan ada istilahnya babak penyisihan, kemudian lanjut ke perempat final, semifinal, sampai kepada babak final. Dan babak final daripada bulan Ramadan itu adalah 10 terakhir. Jadi siapapun, mungkin ada di antara kita yang belum maksimal di 20 awal Ramadan, maka inilah momentum terbaik untuk kita melipat gandakan, mengoptimalkan daripada amalan-amalan yang bisa untuk kita usahakan, yang bisa untuk kita kerjakan. Kita paksa diri kita. Karena demikianlah yang dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tatkala masuk 10 terakhir, maka Rasul betul-betul i'tikaf, melaksanakan i'tikaf sampai kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hatta yatawaffahu Allah. Maka Nabi dari tahun kedua Hijriyah Allah syariatkan puasa Ramadan selalu di 10 terakhir i'tikaf. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Summa i'takafa min ba'dihi. Kemudian siapa yang beriktikaf setelah itu? Istri-istri Nabi, sahabat-sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah banyak berkaitan hadis-hadis tentang i'tikaf, tentang 10 terakhir, diriwayatkan disampaikan oleh Ummul Mukminin Ummuna wa ummukum Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, solihin solihat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aisyah bertanya kepada Rasul berkaitan dengan apa yang harus dibaca tatkala melewati suatu malam yang sepertinya itu adalah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ya jelas, Nabi katakan taharraw, intailah Lailatul Qadar. Jadi yang namanya mengintai itu fokus, ya, fokus. Tentara mengintai musuhnya, itu apa yang diperhatikan? Selalu diperhatikan gerak-gerik kemana musuhnya, ya. Maka Nabi sampaikan demikian, cari Lailatul Qadar.
Kenapa? Karena dia ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah banyak kita ketahui berkaitan dengan kemuliaan apa yang kita dapatkan di Lailatul Qadar. Di antaranya adalah doa yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ini kita perbanyak membacanya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Inilah yang diajarkan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk dibaca di malam-malam terakhir Ramadan. Karena kita nggak tahu apakah Lailatul Qadar di 21, 22, 23. Intinya insya Allah ada di 10 terakhir. Intinya insya Allah kita melewati yang namanya Lailatul Qadar. Cuman pertanyaannya, lagi ngapain pas Lailatul Qadar? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah rahasia mengapa Rasul contohkan kepada kita untuk memperbanyak berdiam diri di masjid. Tentu agama Islam ini bukanlah agama yang mengajarkan dalam istilahnya rohbaniyah. Apa? Rohbaniyah. Apa itu rohbaniyah? Ya, rohib. Rohib kerjanya mengasingkan diri, kemudian fokus ibadah terus menerus 24 jam non-stop. Rohib. Islam gak ajarkan yang namanya rahbaniyah. Tetapi Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim mengatur waktu, proporsional dalam waktu. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jangan lupa ada bagian daripada dunia, tetapi Allah dahulukan akhirat. Maka Islam ajarkan kita proporsional. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya fokus di 10 terakhir Ramadan. Iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Allah berikan dunia. Allah berikan dunia kepada Rasul. Para sahabat-sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Di 10 terakhir mereka tinggalkan dunia, dan dengan itulah diantaranya Allah berikan dunia kepada mereka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Maka tadi kita katakan bahwa agama kita ini agama yang wasatiyah, seimbang. Tidak rohbaniyah, namun juga memperhatikan yang namanya ibadah. Karena ada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu Allah melipat gandakan pahala. Kita kalah dengan usia-usia umat-umat sebelum umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Nuh alaihi salam, umatnya usianya panjang. Umat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam usianya panjang. Umat terdahulu kalah kita dari segi usia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan yang namanya Lailatul Qadar ini untuk jangan sampai, walau kita kalah dari segi usia, tapi dari sisi amalan Allah lipat gandakan. Satu amalan yang kita kerjakan di Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan yang sama yang kita kerjakan bukan pada Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ngaji Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ngaji dengan ayat yang sama, dengan surah yang sama, tapi bukan Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam surah khusus
Allah bawakan surah Al-Qadar. Dinamakan Al-Qadar, ya Al-Qadar adalah kemuliaan. Surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Juga Al-Qadar maknanya sempit. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang sedang Allah sempitkan rezeki kepadanya, qudira, qadar. Dan kita juga mengenal dalam rukun iman al-imanu bil qadar, iman kepada qadar. Lailatul Qadar berarti malam Allah Subhanahu wa taala merilis takdir setiap manusia dalam 1 tahun ke depan, jemaah sekalian. Maka Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibnu Abbas katakan berkaitan dengan Lailatul Qadar ini, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya thumma nazala mufassalan bihasbil waqi'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan fase penurunan Al-Quran yang pertama. Tatkala Allah turunkan kepada Rasulullah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Lauhul Mahfuz ke langit dunia Allah turunkan. Kemudian nanti dari langit dunia Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun kepada Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan tentu penurunan Al-Quran, nuzulul Quran luar biasa, jamaah sekalian. Langsung dari Allah sampaikan ke Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan Nabi sadar. Kita mengenal wahyu turun diantaranya adalah ar-ru'ya as-solihah, mimpi yang baik. Namun Al-Quran tidak ada yang turun dalam keadaan Nabi bermimpi, tetapi selalu yaqzatan. Adapun peristiwa-peristiwa gaib, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, mungkin bisa saja Allah Rasul dapatkan wahyu ketika ru'ya solihah. Tapi tatkala Al-Quran semua turun dalam keadaan Nabi yaqzatan, sadar. Maka tatkala turun, Rasul mempunyai kutabul wahyi, penulis wahyu. Rasul memiliki sekretaris wahyu. Ada wahyu di sini. Masya Allah. Dan Rasul pada zaman Rasul setelah turun Al-Quran, maka Rasul pun mendiktekan, mengajarkan kepada sahabat untuk langsung dihafal. Jadi pada zaman Rasul jelas pengumpulan Al-Quran sudah dimulai dengan cara kitabatan fis sutur wa hifdzon fis sudur, dengan dua cara. Yang pertama hifdzon fis sudur, dihafal, langsung dihafal oleh Rasul, langsung dihafal oleh sahabat. Bukan hanya langsung dihafal, bukan sekedar hanya dihafal, tapi kitabatan ala sutur juga, ditulis di atas media-media yang memungkinkan dipakai untuk menulis. Pelepah kurma kah, batu kah, kulit kah, dan seterusnya, media-media apapun. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa ayat surah Al-Quran yang kita baca itu juga yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu berbeda dibandingkan dari sisi penulisan. Karena zaman Rasul belum dikenal yang namanya harokat, belum dikenal yang namanya titik. Tidak ada titik, tidak ada harokat. Maka dikenallah, sampailah pada zaman
sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun sebelum hijrah sampai kepada tahun ke-11 Hijriah, sempurnalah penurunan Al-Quran. Sudah ditulis, cuman masih bertebaran di mana-mana. Dihafal sahabat, mereka juga punya catatan. Sampai pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, tahun ke-11 hingga tahun ke-13 Hijriah, maka yang tadinya bertebaran Al-Quran itu di media-media yang ditulis oleh sahabat dikumpulkan jadi satu tumpukan. Jadi satu tumpukan. Dari pelepah kurma kah? Dari batu kah? Dari kulit kah? Dari tulang belulang lah. Ya, kita tahu peristiwa Perang Yamamah pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun ke-12 Hijriah yang mewafatkan banyak daripada Al-Qurra, mewafatkan banyak daripada Huffadus Sahabah, sehingga Umar mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan yang namanya Al-Quran. Khosyatad dia, takut hilang, takut makin menipis ahli Quran. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti disempurnakanlah Al-Quran yang turun ini hingga masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Cuman perbedaannya ya pada masa Abu Bakar dikumpulkan karena takut hilang. Tapi pada masa Utsman dikumpulkannya bukan karena takut hilang, tapi terjadi perbedaan qiraat dari kalangan sahabat. Maka dikumpulkanlah, disalin ulang, maka dikenallah yang namanya Rasm Utsmani, yaitu tulisan yang disepakati penulisannya tersebut di zaman Utsman bin Affan. Dan jamaah sekalian, tentu Rasm Utsmani berbeda dengan tulisan kita belajar imla. As-salatu kita nulis imla dalam bahasa Arab berbeda dengan as-salatu kita baca dalam Al-Quran. Maka rasam dikenal 3. 1 rasam imla'i, 2 rasam Utsmani, 3 rasam arudi. Rasam imla'i adalah rasam yang kita tulis setiap hari. Zahaba Muhammadun ilal fasli. Di papan tulis di kelas, Masya Allah. Ada nama panjang kayak kereta. Nama doktor Fulan bin Fulan SAG SOS, panjang tuh kayak kereta, Masya Allah. Ada Rasm Utsmani, penulisannya pun langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak mengikuti Rasm Imla'i. Ada Rasm Arudi, Rasm yang tatkala kita ingin mengetahui dalam bab syair ya, ataupun yang lainnya, bait-bait, berarti kita menulisnya dalam Rasm Arudi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkembang terus daripada Al-Qur'an ini sampai pada masa era Muawiyah, ditambahkan syakal berupa titik. Kemudian sempurna pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pada masa awal Abbasiyah dikenallah yang kita sebut dengan harokat dengan titik, hingga sampai kepada kita pada saat sekarang ini. Yang awalnya nggak ada harokat, hanya titik saja, maka titik ada 2, titik huruf, titik harokat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjaga Al-Quran dan Allah jamin itu. Nggak mungkin ada seseorang dari kalangan agama apapun yang mampu mendistorsi yang namanya Al-Quran. Karena Allah jamin isinya, maka jangan juga diselewengkan tafsirannya. Untuk itu, di waktu-waktu yang tersisa di Ramadan ini, kita optimalkan interaksi kita dengan Al-Quran dengan segala macam interaksi, tahsin tilawah, kemudian
kita baca terjemah, kita baca tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an hujjah untuk kita, untuk keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di surga firdausnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.